Sesaat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Ya, halo. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Selamat pagi para peserta webinar. Lintasarta telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri, khususnya industri perbankan selama lebih dari 33 tahun. Lintasarta saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data communication menjadi perusahaan ICT Total Solution yang memberikan layanan dan solusi secara end-to-end. Perkenalkan, saya Adityo Prabowo yang akan menjadi host webinar pada pagi ini. Telah hadir bersama di antara kita pada pagi hari ini, pelaku industri khususnya untuk segmen ICT, yaitu Bapak Reski Rukmantio selaku VP dari Cloud Solution Lintasarta. Selamat pagi Pak Reski. Pagi, Pak Adit. Selamat pagi. Beserta Bapak Hari Wibowo, Solution Architect dari Red Hat. Selamat pagi Pak Hari. Ya, selamat pagi. Oke, selama sesi webinar ini, jika ada pertanyaan dari para peserta webinar, bisa dituliskan di dalam kolom chat untuk nanti bisa kita jawab pada sesi Q&A. Sebagai informasi, pada webinar kali ini kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengikuti activation sosial media kami. Caranya dengan memfollow dan mention @lintasarta.official, @redhatinc, dan @ingramMicroID. Lalu post foto yang menarik selama mengikuti webinar ini dengan menggunakan hashtag #ClaudekaRedHat. Kami akan memilih satu foto yang paling menarik untuk mendapatkan hadiah di akhir acara.
Jadi stay tune ya sampai akhir acara ini. Kita langsung mulai aja nih ya, sepertinya, karena sudah jam 10. Selamat pagi, Pak Reski, Pak Hari. Pagi. Pagi hari ini kita akan membahas terkait isu nih, bagaimana perusahaan dapat survive pada kondisi pandemik yang saat ini masih berjalan. Nah, Mas Reski sebagai pelaku bisnis dari service provider untuk layanan IT, dan Mas Hari sebagai solution architect dari Red Hat, hari ini akan share nih beberapa hal ya, beberapa sudut pandang terkait tren dan kira-kira bagaimana sih cara menghadapi kondisi pandemi saat ini. Tapi sebelum kita ke sana nih, Mas Hari, mungkin beberapa peserta webinar nih belum kenal nih sama yang namanya Red Hat ini, bisnisnya apa sih, atau mungkin yang dijual sama Red Hat ini apa sih? Mungkin Mas Hari bisa sharing ya, kira-kira terkait Red Hat ini, company yang seperti apa dan bisnisnya seperti apa? Oke, baik. Selamat pagi Bapak-Bapak semua ya, Bapak Ibu semua. Saya boleh minta tolong ditampilkan slide saya. Ya, jadi Red Hat itu merupakan leader ya sebagai enterprise open source solution provider ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa dilihat tentang pencapaian dari Red Hat sendiri ya. Di tahun 2019 kemarin itu Red Hat itu berhasil mencatatkan revenue sebesar $3 billion gitu ya. Jadi ini merupakan pencapaian pertama di dunia ya untuk open source company gitu. Nah, ternyata di masa pandemik ini itu menjadi katalis gitu bagi banyak perusahaan yang melakukan digital transformation ya. Sudah semakin banyak ya enterprise company gitu yang mempercayakan IT solutionnya dengan menggunakan yang namanya enterprise open source gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, bahkan sekitar lebih dari 90% yang ada di dalam Fortune 500 itu sudah menggunakan Red Hat product solution gitu ya. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian belum pernah mendengar tentang itu, Fortune 500 sendiri itu adalah merupakan annual ranking dari top 500 corporation yang ada di worldwide ya. Itu yang diukur berdasarkan revenue gitu. Jadi kalau udah masuk ke dalam Fortune 500 list itu udah dipastikan bahwa itu perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki revenue yang besar dengan bisnis yang sangat kritikal gitu ya. Kemudian next slide please. Ya, untuk pencapaian Red Hat sampai dengan segitu besarnya revenue-nya itu butuh perjalanan yang sangat panjang ya. Itu dimulai dari Red Hat pada saat itu berdiri tahun 1993 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini Red Hat sendiri itu diawali dengan solusi hanya mendeliver solusi untuk Linux operating system gitu ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian juga sampai sekarang yang tahunya Red Hat itu hanya jualan Linux saja itu. Nah, ini informasi yang untuk menambahkan ya. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu itu Red Hat itu banyak mengakuisisi ya company-company gitu. Jadi itu menambah portofolionya itu menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi lebih lengkap ya, mulai dari layer operating system, layer platform gitu ya, sampai dengan layer application services gitu. Kemudian yang lebih menarik di sini sebenarnya yang saya highlight di sini adalah bagaimana Red Hat itu tetap mendeliver konsistensi yang dilakukan di dalamnya gitu ya. Pada saat Red Hat mengakuisisi banyak company gitu dengan banyak close software gitu di dalamnya, proprietary software, kemudian itu dikembalikan lagi di community ya menjadi versi upstreamnya gitu ya. Dan di sini kita lihat kalau sering dilihat juga ada slogan Red Hat bahwa our code is open gitu ya. Nah, ini mencerminkan di situ bahwa inilah Red Hat. Jadi semua bisnisnya itu akan dikembalikan ke open source gitu ya. Dan sebagai contohnya misalkan kalau saat ini sering Bapak sendiri mungkin Bapak Ibu sekarang di company-nya sudah mengadopsi ya KVM gitu, mungkin ada Ansible, ada JBoss. Nah, itu adalah bagian dari portofolio dari Red Hat. Dan itu sendiri itu awalnya adalah proprietary company ya yang kemudian diakuisisi sama Red Hat, dan itu sudah menjadi ada produk open source-nya juga, upstream-nya ada gitu. Nah,
itulah sedikit tentang Red. Saya kembalikan ke Mas Adit. Memang bisnisnya bergerak di open source. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas Hari ya terkait open source ini ya. Oke, mungkin kita mulai masuk nih ya ke diskusi kita pagi ini ya. Jadi kalau kita ngobrol terkait tren apalagi di masa pandemi COVID sekarang nih, kira-kira apa sih yang sekarang lagi ngetren nih di para pelaku bisnis gitu kan, di industri-industri yang sekarang lagi coba berusaha struggle juga nih menghadapi pandemi nih. Mas Reski mungkin bisa sharing sudut pandangnya terkait ini. Oke, jadi begini Mas Adit. Jadi memang dengan adanya pandemi ini sebenarnya banyak mengakibatkan perusahaan itu melakukan efisiensi dari sisi pengeluaran cost ya. Jadi ibaratnya kayak operating cost itu coba di-cut lah, ya kan. Nah dari pengalaman saya dan pengamatan saya, banyak perusahaan juga mengalami melakukan metode cutting cost ini untuk mempertahankan revenue di masa pandemi ini, Mas Adit. Sehingga in the end of the day harapannya sebenarnya dengan menurunkan operating cost ini, harapannya revenue-nya tetap ini ya terjaga gitu ya, atau in the end tetap stabil lah dari sisi perusahaan gitu Mas Adit. Oke, jadi lebih ke arah penghematan ya kalau akhir-akhir ini ya. Kalau dari Mas Hari sendiri gimana nih sudut pandangnya seperti apa nih terkait tren yang lagi marak nih di masa pandemi seperti ini ya, khususnya buat industri-industri yang memang pelaku bisnis-bisnis besar nih gitu. Oke, ya untuk trending yang saat ini ada ya, selain tadi yang disinggung sama Mas Reski ya tentang cutting cost gitu ya. Jadi yang saat ini dibutuhkan itu adalah yang namanya speed, scale, and stable, gitu ya. Di sini ada bagaimana speed itu dibutuhkan untuk apa? Dapetin yang namanya fast time to market, gitu ya. Jadi misalkan gini Mas Adit ya. Jadi kalau misalkan ada fitur-fitur aplikasi baru, gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Menambahkan experience dari customer, gitu. Itu dibutuhkan ya, speed, gitu ya. Kemudian apa yang namanya scale ya, jadi semakin speed itu dengan semakin agresifnya developer bekerja itu menambahkan fitur baru yang pasti akan dibutuhkan namanya scalability. Scalability yang di sini dibutuhkan adalah on demand gitu ya, on demand resource gitu. Bahkan sekarang pendekatannya kan sudah arahnya tuh ke serverless ya. Jadi misalkan kalau ada saat terjadi peak gitu ya, peak transaction gitu, nanti akan ada auto scaling gitu ya. Jadi sebaliknya juga pada saat nanti ternyata aplikasinya itu jadi tidak ada yang mengakses seperti itu menjadi zero scaling gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan scalability-nya. Yang berikutnya adalah stable. Stable di sini dibutuhkan adalah konsistensi. Jadi era yang saat ini butuh konsisten untuk dia bisa portable di mana saja, konsisten, menjadi cloud agnostic gitu ya, menjadi cloud native application. Jadi expand digital services itu menjadi tren saat ini gitu. Di masa pandemik ini semakin banyak dibangun kayak mobile apps gitu. Ada platform-platform baru yang tujuannya apa sih? Mendekatkan ke misalkan ada yang mendekatkan ke petani atau ke tempat yang lain, itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk supaya semua itu bisa di leverage ya, semua bisa menambahkan customer experience gitu. Ya, itulah yang membuat setiap company saat ini itu menjadi yang namanya software company ya. Jadi terjadi perlombaan di sini antar company itu untuk menjadi disruptor gitu ya, ketimbang menjadi disrupted gitu ya. Ya, cloud computing, automation gitu ya, saat ini itu menjadi sudah merupakan ya must have gitu instead of nice to have. Nah, kira-kira itu sih Mas Adit ya. Berarti sekarang memang trennya itu adalah serba cepat, serba agile gitu kan. Ibaratnya kalau orang-orang milenial sekarang ya pengennya langsung ada gitu ya bahasanya. Ini ternyata impact juga ya Mas Hari ya di dunia bisnis ya. Dan tadi kalau info dari Mas Reski adalah selain cepat tapi juga harus cost-nya cukup rendah nih gitu. Karena ya balik lagi masa pandemi ini orang-orang jadi mikir 2 kali buat ngeluarin uang, maunya mungkin yang hemat, yang nggak terlalu mahal gitu. Nah, sekarang sebenarnya isu atau challenge-nya itu apa ya Mas Hari ya untuk meng-achieve tren-tren yang tadi sudah disebutkan tuh? Gimana tuh Mas Hari kira-kira? Ya, untuk menunjang yang namanya pekerjaan itu pasti akan di era pandemik saat ini ya, itu kan pasti dibutuhkan selalu lebih produktif gitu ya. Productivity itu menjadi satu key di situ. Ya, di sini diperlukan sebuah platform ya yang mendukung untuk bisa collaborative work gitu ya.
tentunya ini tidak diperlukan yang namanya satu proses-proses yang ribet gitu ya, workflow yang berkepanjangan gitu ya, menjadi overhead proses gitu ya. Jadi ya seperti itu yang disebut bahwa kita butuh satu environment baru untuk development gitu ya, untuk testing misalkan, itu kan, atau sekedar hanya untuk research aja gitu ya, itu kan butuh extra effort biasanya untuk nyiapin semua, dan itu nggak bisa on demand gitu ya. Dan disinilah diperlukan namanya optimization gitu, dimana ada kemampuan untuk self-service gitu, automation, auto scaling, dan itu diperlukan untuk yang namanya eliminate external dependencies tadi. Jadi semuanya menjadi lebih agile tadi ya. Sehingga di tengah kompetisi yang tadi untuk kita menjadi disruptor instead of disrupted gitu, itu di sini kita tidak lagi harus disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita bisa lebih fokus kepada inovasi sendiri gitu. Ya, itu yang diperlukan adanya namanya keseimbangan ya antara optimization dengan yang namanya innovation tadi. Gitu. Itu kira-kira Mas Adi. Oke, berarti untuk mencapai tren yang tadi itu kalau bisa IT infrastruktur dioptimize gitu ya, sebisa mungkin pekerjaan-pekerjaan fisik, pasang server, pasang storage, configure network, itu kalau bisa ya udah nggak ada kegiatan fisik gitu ya Mas Hari ya, dibikin lebih simple. Kalau bisa malah otomatis tadi ya Mas Hari ya, ada automation, ada self-service dan segala macam. Tapi itu jadi satu layer ini ya, layer difficulty sendiri ya Mas Hari ya, karena ya balik lagi ketika meng-add automation dan segala macam itu butuh ibaratnya expertise sendiri lagi ya. Ada toolnya sendiri juga nih ya, ntar mungkin Red Hat bisa share juga nih toolnya apa sih sebenarnya gitu. Kalau dari Mas Reski sendiri gimana nih kira-kira terkait untuk mencapai efisiensi tadi itu challenge-nya apa kira-kira Mas Reski? Nah, challenge-nya emang kalau dari sisi perusahaan nih, jadi di masa pandemi ini juga perusahaan harus mampu untuk melakukan adaptasi nih Mas Adit, terutama terhadap kebutuhan yang fluktuatif, yang serba cepat gitu ya, terutama tadi tuh pas Mas Hari bilang tadi mendekatkan diri dengan si customer kan, dan tiba-tiba butuh resource yang cukup besar. Ya paling gampang ini deh, ketika sekarang semua orang dituntut untuk kerja dari rumah gitu kan. Berarti kan dari sisi kantor atau perusahaan juga harus menyediakan ya misalnya let's say bandwidth internet juga harus cukup dan mencukupi untuk projection yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. Nah mungkin kalau dari sisi lain juga tidak hanya bandwidth tapi juga server gitu. Server juga saat ini juga harus mampu untuk menghadapi request yang sebenarnya cukup banyak ketika si tadi orang itu mulai bekerja dari rumah juga harus bisa memenuhi seperti itu Mas Adit. Jadi emang ya tadi selain inovasi juga si perusahaan harus agile lah, intinya seperti itu. Oke, jadi dari sisi perusahaan bukan hanya ibaratnya menginstruksikan ya employee-nya untuk ayo harus agile, fokus inovasi, kurangi kegiatan fisik gitu kan, tapi dari sisi perusahaan juga harus menyediakan ya fasilitas baik dari sisi bandwidth, kemudian tadi server dan segala macamnya tadi ya Mas Rizky ya. Iya. Oke, nah sebagai ICT provider ya, Lintas Arta sebagai ICT provider, kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakukan atau yang Lintas Arta lakukan tuh untuk mensupport kebutuhan industri-industri ini, Mas Rizky? Ya, jadi memang di sini Lintas Arta sebagai tadi ya ICT company ya, itu kita juga sebenarnya dalam menghadapi era ini juga kita menawarkan sebenarnya menghadapi dalam tren cost efficiency juga menawarkan perusahaan untuk pindah ke infrastruktur ICT yang sebenarnya lebih fleksibel ya kan. Dengan beralih ke ICT yang fleksibel ini sebenarnya perusahaan itu juga sebaiknya mengadjust juga nih Mas Adit. Jadi mengadjust juga contohnya ya paling gampang kalau kita sekarang ngomongnya tentang cloud computing ya. Jadi tidak ada salahnya sekarang dari para perusahaan gitu ya, itu tidak hanya menyediakan yang sifatnya server fisik atau bare metal, tapi juga sebenarnya lebih baik juga sekarang kita convert menjadi server yang sifatnya virtual gitu atau virtual machine. Sebenarnya dengan adanya virtual machine ini sebenarnya ada beberapa kelebihan gitu kan. Ya banyak sih, contohnya kayak bisa kita bikin kayak sebenarnya kayak keunggulannya kayak resource-nya bisa on demand juga. Jadi ketika ada si request atau tadi ya permintaan yang cukup besar gitu ya, kita kan nggak perlu ujuk-ujuk beli misalnya ke Harko Mangga 2 dan sebagainya untuk mengadakan ini ya, mengadakan server gitu kan, cukup let's say klik dan klik ya. Iya, selesai gitu sih Mas Adit. Oke. Lalu kira-kira nih ya Mas Reski ya, dengan kita mengubah yang tadinya bare metal jadi virtualisasi ya, kira-kira
metode cost efisiensi apa aja Mas yang bisa kita lakukan ya untuk industri ini Mas ya? Oke, jadi kalau ini juga tadi ya, selain resource on demand, di mana sebenarnya di sini kan on demand itu kan ketika kita membutuhkan ada gitu ya. Jadi ketika memang kita kebutuhan terkait dengan server, baik nanti kita jadikan misalnya IaaS aja atau sampai Kubernetes dan sebagainya, itu ketika kita butuhkan ada. Jadi begitu membludak, ya itu resource-nya udah ada gitu Mas Adit, dengan metode klik dan klik. Kalau dulu saya di Windows itu ngomongnya next and finish gitu. Nah sekarang zaman sekarang tadi dengan tadi teknologi yang serba otomasi yang disebutkan oleh Mas Hari gitu ya, itu juga memungkinkan. Oke, terus kelebihan kedua adalah dengan adanya konversi dari capex ke opex gitu, di mana sekarang perusahaan itu tidak perlu memikirkan lagi investasi cukup tinggi di awal gitu kan, terus mikir maintain-nya dan sebagainya gitu, tapi cukup membayar bulanan gitu ya kepada provider, terutama cloud provider terkait ini. Kemudian ya sebenarnya itu mengubah konversi atau TCO ya sebenarnya ya, TCO perusahaan itu juga hasilnya lebih baik. Dan dalam jangka panjang sebenarnya kalau dari riset kami di Lintas Harta untuk konversi capex kopex ini sebenarnya bisa menghemat kos loh Mas Adit, sampai dengan 20% gitu. Terutama nanti ketika memang kebutuhannya sudah makin membludak, itu kita juga ada opsi sebenarnya untuk menyewakan private cloud gitu instead of public cloud, sehingga lebih efisien lagi. Oke, gitu, jadi capex to opex ini lebih ke arah yang biasanya perusahaan itu mungkin investasi atau tadi bahasanya beli server ke Harkomangga 2 gitu kan ya. Ini cukup dengan menyewa saja ya Mas Reski ya. Nyewanya ini bisa macam-macam tadi ya, bisa dalam bentuk virtual machine atau VM gitu kan. Atau mungkin kalau memang butuh cluster yang dedicated tadi bisa menyewa private cloud gitu ya Mas Reski ya. Betul Mas Adit. Oke, dan ini nanti biayanya bulanan gitu ya Mas Reski ya. Biaya bulanan seperti kayak Mas Adit bayar listrik atau bayar telepon tiap bulannya. Sesuai penggunaan, benar-benar sesuai penggunaan. Oke, betul. Ini menarik nih sebenarnya ya. Terus tadi yang pertama mungkin sempat singgung terkait on demand resources. Artinya let's say suatu saat dari perusahaan tuh lagi ada event nih, aplikasinya akan membludak usernya. Dengan on-demand resources tadi, naik dan turun resource-nya tadi itu cukup simpel ya Mas Reski ya, tidak perlu balik lagi. Statementnya tadi tidak perlu ke Harkomangga 2 buat beli server, cukup klik, nanti bisa naik ininya, spek servernya ya, spek virtual machine-nya. Misalnya sepi, diturunkan lagi gitu ya Mas Reski, kira-kira seperti itu maksudnya on-demand resource tadi ya. Oke, lalu ada lagi nggak Mas Reski cara lain atau mungkin metode lain ya untuk menghemat biaya on demand dan capex to opex conversion? Ya, jadi sebenarnya selain dua itu tadi ya sebenarnya kita juga memilih opsi-opsi kayak open source nih Mas Adit. Sebenarnya kan kayak contohnya monitoring lah. Kita sebut monitoring itu paling terkenal sih sekarang Grafana ya. Grafana tuh ini banget. Monitoring yang ya itu dibikin oleh orang-orang yang developer yang pintar-pintar, baik hati dan tidak sombong gitu Mas Adit. Sehingga kita sebagai user juga cukup bermanfaat gitu kan untuk menggunakannya gitu. Tapi jadi open source ini yang sifatnya tadi gratis tadi itu tentu saja akan saving cost yang lumayan ya gitu dibandingkan kita harus membeli sesuatu yang mungkin branded dan tadi berbayar tadi gitu Mas Adit. Tapi secara kualitas nih, kita kan ngomong open source ini kan sesuatu yang free ya, dan kita tahu lah ibaratnya kalau kita dengan sesuatu yang free biasanya ada limitasi atau caveat. Tapi dari sisi fungsionalitas, apakah yang open source ini nih ibaratnya kalau kita bilang bisa cukup bersaing Mas Reski dengan yang enterprise atau mungkin yang closed source atau yang berbayar bulanan gitu Mas Reski? Nah, pasti di setiap di setiap sisi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Cuman mungkin dari sisi open source misalnya kayak contoh kayak Grafana, Prometheus, Salesforce dan sebagainya, mungkin dari sisi fitur tuh oke banget gitu kan. Tapi saya terus terang untuk mempelajari mereka cukup lama nih Mas Adit. Kenapa? Karena biasanya kalau open source ini dari sisi dokumentasi itu tidak terlalu bagus nih. Tidak terlalu bagus, terutama ketika memang terjadi adanya bugs yang cukup kritikal. Nah itu biasanya sih butuh effort ya karena ini kan open source biasanya community based nih Mas Adit, sehingga memang butuh waktu nih bagi mereka untuk mendevelop misalnya patch dan sebagainya ya. Mungkin agak berbeda dengan tadi kalau misalnya kita software perpetual yang dari closed source, perusahaan closed source gitu. Jadi emang ada pro cons-nya memang, terutama terkait dengan support dan dokumentasi. Mungkin bisa digambarin nggak Mas Reski? Misal nih Mas Reski pernah kan mungkin udah pengalaman juga nih kan ya pakai open source software. Misal ada gangguan atau ada bugs gitu. Itu kalau misalnya kita pakai enterprise atau yang closed source kita kan ibaratnya tinggal open ticket gitu ya. Nanti langsung dijawab. Nah kalau dari yang open source ini bisa digambarkan nggak Mas? Kira-kira seperti apa proses pelaporan gangguannya? Kemudian nanti kira-kira berapa lama gitu waktunya untuk merespon? Pernah ada pengalaman nggak Mas Reski? Nah ini jadi kayak
Kalau saya sih pribadi untuk mengambil project-project open source ini biasanya saya lihat nih Mas Adit, ratingnya di GitHub gitu ya, GitHub star-nya, dan lihat dari community-nya tuh cukup menarik atau enggak. Karena gini, ketika tadi Mas Adit sebutkan ada bugs, itu ketika itu terjadi pada aplikasi atau software open source yang ratingnya cukup tinggi atau secara cukup tinggi di GitHub, itu biasanya cepat tuh, proses cepat, bug fix-nya cepat lah. Nah, tapi ketika kita ternyata butuh aplikasi open source yang ya let's say untuk komunitas terbatas dan ratingnya cukup rendah. Nah, ini yang bisa jadi PR nih Mas Adit. Satu dari sisi tadi pada saat kita maintain juga deg-degan kan ketika ada bugs yang tiba-tiba critical atau ada serangan day zero exploit. Nah, ini kita cukup ini sih. Jadi emang butuh waktu nih buat open source yang tadi ya tipenya tadi untuk memperbaiki bugs-nya gitu. Oke, berarti sebenarnya dari platformnya tadi contoh untuk di GitHub gitu ya, itu sebenarnya sudah ada ibaratnya metode filtering lewat rating tadi ya secara nggak langsung ya? Yes, gitu. Nah, kalau pengalaman Mas Reski sendiri, tadi kan saya ngomong terkait troubleshooting atau kalau ada bugs gitu kan, tapi kalau pengalaman deploy sendiri, Mas Reski pernah ada pengalaman nggak deploy open source software dan mungkin digunakan di suatu project besar sampai production, sampai berjalan, sampai operasional dan digunakan gitu oleh project owner-nya gitu? Ada pengalaman nggak Mas Reski kira-kira? Iya, jadi saya termasuk ini ya orang yang ngoprek untuk Grafana ini Mas Adit, karena ya Grafana, Prometheus gitu ya, karena saya pikir memang dari sisi open source maupun kehandaan teknologi cukup tinggi nih Mas Adit. Cuman memang ada kesulitan ketika ternyata objek yang saya harus monitoring matriksnya ternyata tidak available gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus develop sendiri nih pluginnya. Develop sendiri ya? Develop sendiri, betul. Kita in-house, kita develop sehingga kita bisa memenuhi standar tadi tuh untuk bisa comply dengan si Prometheus dan Grafana itu sehingga bisa diambil. Ini case-nya kemarin pada saat kita ngambil matriks suatu perangkat lah. Oke, gitu, Mas Adit. Itu ada estimasi nggak Mas Asti? Kira berapa lama gitu dari mulai deteksi bahwa oh ini ternyata nggak ada di source code yang sekarang gitu kan, dan saya harus develop baru sampai ternyata oh ini sudah ready jalan dan bisa kita rilis gitu bahasanya. Oke. Jadi kalau ini terus terang dokumentasinya tuh cukup panjang kali lebar ya. Untuk Grafana Prometheus cukup panjang kali lebar. Kenapa? Karena memang tidak dikumpulkan di satu, ya ibaratnya kalau Mas Adit beli buku kayak buku teknis di Gramedia gitu pada simpelnya itu kan runut ya. Cara jelasinnya itu runut. Nah, kalau ini enggak nih. Jadi menimbulkan ya ini kebingungan sebenarnya saya harus start dari mana. Itu yang sehingga memang waktu untuk developnya waktu itu kurang lebih 3 sampai 4 minggu sih. Lumayan ya. Lumayan gitu. Untuk satu matriks itu, Mas? Sebenarnya enggak satu matriks saja, tapi memang untuk satu perangkat itu gitu Mas Adit. Karena si Grafana Prometheus biar masuk ke Prometheus itu kan harus ada standar yang kita harus penuhin ya. Jadi kebanyakan tuh akhirnya ngelihat ini ya dokumentasi dan source itu biasanya dari ini open issue. Dari open issue. Nah, itu biasanya dari isu tuh ada yang curhat juga cara masukinnya seperti apa untuk bisa comply ke Prometheus dan sebagainya. Tapi di satu sisi ini cukup seru ya berarti ya. Ada kegiatan ngoprek, ada kegiatan ngecek satu persatu yang sebenarnya kalau memang nggak terlalu fatal atau mungkin nggak terlalu besar isunya, ini self development ya jadi ya Mas Reski ya. Kita jadi kebiasa baca dokumentasi, kebiasa cari tahu nih kira-kira caranya seperti apa gitu ya kira-kira ya Mas Reski ya. Iya Mas, memang kalau dari satu sisi saya sebagai developer ya seneng gitu kan. Tapi di satu sisi lain, kalau misalnya perusahaan saya tidak fokus ke IT, wah apa jadinya tuh Mas Adit? Ya kan saya menghabiskan 1 bulan hanya untuk satu fungsi beberapa fungsi lah untuk perangkat tersebut gitu. Itu kan pastinya akan takes time ya. Dan itu pasti akan jadi sorotan dari manajemen kan. Ketika resource kita digunakan untuk yang sesuai non fokus gitu. Mas Adit. Bisa diteleponin terus gitu. Gitu. Belum lagi kalau udah gangguan loh ya. Itu udah gangguan mah masalah. Oke, menarik ini ya. Nah, kita kembali ke Mas Hari nih. Tadi ngobrolnya Mas Reski gitu kan. Kalau dari Red Hat sendiri Mas Hari, kan tadi kan sempat sebut ya, Red Hat itu ibaratnya jiwanya, soul-nya itu open source gitu kan. Kalau dari Red Hat sendiri gimana nih menghadapi, tadi kan Mas Reski udah cerita tuh dokumentasinya nggak lengkap, terus kalau ada bugs open ticket juga takes time. Red Hat sendiri gimana nih? Katanya Red Hat kan bergerak sebagai perusahaan yang open source. Gimana Red Hat modelkan bisnisnya sehingga pelanggan-pelanggannya Red Hat ini yang pakai open source software ini tadi bisa ibaratnya nggak menghadapi kesulitan tersebut Mas Hari? Bisa ceritakan mungkin Mas Hari? Oke, makasih Mas. Jadi gini, seperti tadi yang soul-nya open source itu kata-kata yang sangat tepat itu memang. Jadi Red Hat itu memang punya DNA open source ya. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena
kalau saya jelasin di awal tadi bagaimana Red Hat mengakuisisi satu proprietary company terus dilempar lagi ke open source gitu ya. Jadi Red Hat sendiri tuh percaya bahwa melalui apa yang namanya skenario seperti itu ya, bahwa software itu dikembangkan secara bersama-sama, di-maintain secara bersama-sama ya, melalui sebuah community driven ecosystem open source itu akan lebih cepat berkembang dan inovatif gitu ya. Jadi inovatif itu tentunya akan membuat tidak membuat yang namanya vendor lock-in gitu ya, tapi hasil akan memberikan satu customer itu sebuah freedom gitu ya, bisa running di mana saja tanpa harus ada kekhawatiran gitu. Jadi kalau itu tadi kalau kita biasanya bedanya menggunakan closed source itu kan kita biasanya worry gitu ya, nanti kalau perusahaannya, ISP-nya, pengembangnya ini ternyata udah bangkrut, ini gimana nasibnya gitu ya kira-kira ya. Jadi gitu. Yang pertama saya akan berbicara tentang culture-nya sendiri, culture dari open source. Jadi open source yang namanya open gitu ya, itu adalah punya standar bersama, standar yang harus di-achieve secara bersama-sama gitu ya. Kemudian dia harus bekerja bersama-sama gitu ya dalam bentuk kolaboratif ya, collaboration gitu ya. Jadi pada saat memang ada aplikasi-aplikasi yang sudah software-software yang sifatnya itu sudah downstream ya, sudah digunakan di enterprise gitu, kemudian software itu kembali pada saat dia ada rilis ada bugs ditemukan bugs atau jadi tidak cuma masalah ya. Jadi community itu kadang-kadang orang berpikirnya community hanya tempat menampung masalah. Jadi itu nggak 100% tepat ya. Jadi pada saat memang ada software yang sifatnya ada improvement gitu ya, terus itu feature-feature capability baru itu juga akan dilempar ke open source gitu untuk menjadi lebih dikonsum secara bersama-sama, dikembangkan secara bersama, secara terus-menerus gitu. Terus ini diperlukan yang namanya transparansi gitu ya. Jadi keterbukaan itu penting di situ, bahwa sesuatu kalau mau improve, sesuatu kalau mau innovate terus-menerus itu diperlukan yang namanya transparansi gitu. Ya kalau kita lihat sendiri ya, bahwa yang namanya inovasi sendiri itu kan sering muncul itu pada saat kita menghadapi sesuatu masalah gitu ya. Jadi pada saat ada trigger masalah itu kita jadi lebih cepat berinovasi, cari jalan keluar. Nah itulah yang namanya open source culture gitu ya. Masalah itu di-share, di-solve secara bersama-sama. Itu yang membuat yang namanya produk-produk open source itu menjadi lebih inovatif gitu ya. Gitu. Kemudian nextnya saya akan berbicara tentang yang namanya bisa next slide please ya, berbicara tentang bagaimana skenario product development dari Red Hat sendiri. Kalau tadi Mas Reski sempat nanyakan itu ya. Jadi Red Hat itu sendiri itu selain dia berpartisipate, dia juga meng-create yang namanya community ya. Jadi community project di dalamnya. Kayak tadi misalkan Ansible yang tadinya proprietary company terus dilempar lagi ke community, terus sekarang dipakai di luar banyak gitu ya, kembangkan. Nah itulah namanya bentuk participation. Jadi kemudian Red Hat akan mengintegrate yang dari community project itu menjadi sebuah upstream ya. Kemudian dari upstream itu nanti akan di-stabilize, di-securing, di-hardening untuk bisa dikonsum secara enterprise ready gitu ya. Itu pola kerja development modelnya dari produk yang ada di Red Hat itu seperti itu. Gitu. Next. Oke. Berarti Mas Hari, Red Hat ini at some point kan tadi kan dilempar kembali ya ke community lah ya, untuk di-develop. Artinya ketika nanti komunitas itu ada improvement atau mungkin bahkan ada perubahan version gitu, Red Hat ini benar-benar mengadap ya, ibaratnya menstandarisasikan upgrade atau mungkin improvement yang diberikan oleh community tersebut ke ibaratnya versi Red Hat-nya yang memang untuk enterprise gitu ya Mas Hari ya, betul begitu ya? Iya betul, jadi memang ada beberapa case yang memang modelnya itu karena Red Hat sendiri kan ngelempar, kalau ada contohnya RHEL aja lah, Red Hat Enterprise Linux, itu pada saat ada bugs gitu ya kan, kalau sebelumnya itu ada upstreamnya CentOS gitu ya, sebelum sekarang menjadi CentOS Stream ya. Jadi pada saat ada bugs, dan CentOS sendiri itu ternyata dipakai oleh
banyak distro lain gitu. banyak banyak Linux lain gitu, provider lain. Dan itu pada saat ada bugs itu ada Red Hat mengeluarkan bug fix-nya, ada security patch-nya segala macam itu. Kemudian setelah itu dipublish ya, dipakai untuk enterprise, kemudian itu dilempar lagi ke community. Dan itu baru dipakai sama produk-produk lain yang menggunakan upstream-nya Red Hat itu, gitu. Jadi, tapi di sini ada perbedaan ya, meskipun mereka mengkonsum upstream-nya Red Hat, tapi proses build-nya, jadi ada proses build-nya itu sendiri itu berbeda. Proses build-nya itu yang di-share sama Red Hat itu adalah source code-nya. Jadi build-nya itu akan dilakukan, kalau RHEL sendiri itu dilakukan internal di dalam Red Hat, dan itu nggak di-share proses build-nya. Tapi kalau ada pengguna-pengguna yang lain, vendor-vendor lain yang menggunakan, itu dia akan menggunakan proses build-nya sendiri gitu. Nah, itu berlaku untuk produk-produk yang lain juga seperti itu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan ya, build atau mungkin hasil dari Red Hat ini nantinya yang ibaratnya sekarang subscribernya Red Hat itu bisa gunakan, dan ini yang nanti akan disupport. Jadi ketika ada masalah, buat bertanya ke komunitas masih available, tapi untuk bertanya langsung ke Red Hat pun juga memungkinkan ya Mas Hari ya, karena memang sudah ada supportnya langsung dari Red Hat gitu ya Mas Hari ya? Ya, jadi Red Hat sendiri sudah sejak lama, sebelum tenornya sekarang cloud computing, itu sudah mengadopsi skenario subscription instead of licensing gitu ya. Itu bedanya, subscription itu di situ diberikan yang namanya model bagaimana support diberikan, dokumentasi semua diberikan, dan supportnya sendiri itu nggak purely dari Red Hat, tapi dari community juga ada gitu ya. Jadi itu yang membuat customer sendiri, penggunanya itu menjadi lebih nyaman. Nah, ini adalah bagaimana proses dari community produk itu dibentuk menjadi sebuah produk yang enterprise ready gitu ya. Kalau kita lihat di sini banyak ya, yang paling luar itu adalah produk-produk yang enterprise ready, yang sudah disupport melalui subscription Red Hat, dan berikutnya ada yang open source upstream. Oke, ini banyak banget ya ini ya produknya di sini, ada RHEL gitu kan, enterprise Linux, ada virtualization dan macam-macam. Tapi kalau kita ngobrol spesifik nih ya, karena Lintas Arta kan ICT company dan memang kita membahas cloud services ya di hari ini ya. Ada nggak sih dari Red Hat yang memang produknya khusus nih untuk cloud services, bentuknya cloud platform mungkin, yang memang bisa digunakan multi tenant gitu kan, karena kan di sini Lintas Arta kan menyediakan cloud services ya, atau kalaupun mau digunakan sebagai private cloud itu juga bisa digunakan tuh Mas Hari itu, ada nggak kira-kira? Ya, ada. Jadi ya seperti tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada yang namanya, saya sampaikan sebelumnya, yang namanya saat ini itu cloud adoption itu sudah menjadi must have ya, instead of nice to have gitu. Jadi orang-orang sudah berlomba-lomba lah untuk mengadopsi itu. Jadi dibutuhkan di sini yang namanya cloud platform yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeliver scalability yang tidak hanya dari resource-nya itu yang digunakan, tetapi juga dari sisi service-nya yang akan dideliver gitu ya. Dengan singkatnya itu istilahnya itu mengadopsi modular arsitektur gitu ya. Jadi tentunya untuk membungkus itu semua itu dibutuhkan yang namanya sebuah orchestrator gitu ya, orchestrator yang bisa membungkus semua itu menjadi bentuk services tadi gitu ya, yang bisa di-deliver secara as a service model gitu ya, dengan skenario self-service, misal melalui sebuah portal gitu ya. Dan yang paling penting di sini adalah bebas dari vendor login gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa banyak service-service yang bisa diadopsi ya, mulai dari skenario compute-nya, networking-nya, semuanya itu bisa di storage-nya, semua itu di-deliver melalui as a service model gitu. Kemudian secara platformnya sendiri harus mendukung dong yang namanya scalability yang sangat besar gitu ya. Jadi Red Hat sendiri itu OpenStack sendiri, Red Hat OpenStack sendiri itu sudah ditested dan dia sudah mampu untuk scalable ya, scale out untuk services dari sisi compute-nya itu bisa sampai lebih dari 700 compute node. Jadi ini sangat besar gitu ya. Jadi pada saat tadi bisnisnya
misalkan OpenStack digunakan oleh lintas harta, kemudian bisnis semakin growth, itu bisa scale sampai 700 komputer gitu ya. Kemudian untuk memudahkan scale secara servisnya tadi tentunya ya, OpenStack sendiri itu ternyata untuk produknya sendiri itu sudah banyak digunakan oleh telco-telco besar sendiri. Ini membuktikan bahwa OpenStack sendiri itu sangat reliable dan memiliki capability khusus. Contoh yang misalkan dipakai untuk telco itu misalkan kemampuannya untuk deliver NFV ya, Network Function Virtualization misalkan, untuk deliver solusi untuk edge computing-nya dan lain-lain. Jadi secara capability memang ini sudah proven gitu ya untuk deliver sebagai cloud platform yang ideal gitu. Kemudian next-nya please. Ya, untuk secara gambaran dari solusi OpenStack sendiri untuk skenario multi tenancy itu selain dari kemampuan untuk scale resources ya, compute-nya itu juga diberikan kemudahan baik itu untuk provider yaitu untuk scale melalui skenario bare metal ya, atau yang dinamakan ironic gitu ya. Jadi itu nggak cuma skill secara compute resource-nya, tapi untuk deliver as a service-nya. Mungkin nanti next-nya juga lintas harta akan memberikan service untuk itu ke customer-nya ya. Dan kemudian untuk yang berikutnya, yang paling penting adalah OpenStack sendiri itu di-certified gitu ya, di-certified untuk bisa running di atas commodity server. Jadi semakin banyak opsi server yang digunakan itu tentunya lebih secara cost saving-nya itu lebih dapat gitu ya. Baik itu ada Intel maupun AMD. AMD sendiri sudah banyak ya untuk yang resource-nya besar-besar. Gitu. Next slide please. Jadi untuk yang berikutnya adalah tentunya di sini dibutuhkan juga nih kalau application yang sudah running di customer itu application yang mungkin nggak bisa dimodernize gitu, itu skenario kayak gimana gitu ya. Jadi Red Hat OpenStack sendiri itu sudah support yang namanya multi OS guest ya. Jadi ya baik itu Windows, Linux gitu-gitu sudah support semuanya dan itu sudah certified tentunya. Dan ini memberikan memberikan kemudahan bagi customer untuk dia modernize application-nya melalui Cloud Journey itu. Jadi bisa migration tanpa harus install ulang segala macam misalkan gitu ya. Atau mungkin aplikasi-aplikasi sudah ada code-nya, source-nya, terus nanti dia tetap running di platform OS yang sama, tetap itu misalkan Windows tetap ada di Windows atau Linux tetap di Linux misalkan seperti itu. Jadi ini memberikan kemudahan bagi customer untuk dalam cloud journey mereka. Oke, berarti ini secara fungsional mesin-mesin virtual atau VM yang di atas OpenStack ini ya sama aja ya kayak mesin-mesin yang sebenarnya bare metal atau fisik gitu ya Mas Hari ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Secara experience juga ya 11-12 gitu ya Mas Hari ya. Ya betul, makanya itu memberikan investment protection juga sebenarnya ke customer ya. Oke, Mas sorry, ada satu yang agak menarik tadi Mas Hari sempat sebut terkait modular ya, dan ada slide tadi yang menyatakan ada Octavia, ada Manila. Ini sifatnya ini opsional dalam artian memang kalau butuh silahkan diinstal atau dipasang gitu ya di OpenStack platformnya, atau sebenarnya sifatnya wajib ya, memang ini core atau mungkin mandatory komponen dari OpenStack-nya ya Mas ya? Ya, memang dia ada yang mandatorinya seperti misalkan kalau dia harus ada compute-nya, ada network-nya itu mandatory lah ya. Yeah. Tapi kalau mau modelnya scale ke service yang lain, misalkan load balancer as a service atau yang lainnya itu nanti bisa sifatnya modular gitu. Jadi terus secara platformnya itu mendukung untuk capability improve services yang bisa di-deliver lah, kira-kira seperti itu. Dan ini memang cukup open ya, artinya kalau suatu saat ada add-ons atau mungkin modul-modul lain dari community, memungkinkan juga ini untuk diintegrasikan ke Red Hat OpenStack platform ini ya, RealSP ini ya Mas ya?
Ya betul, karena memang OpenStack sendiri itu kan community based ya, jadi dia selalu improve secara capability-nya dan service-service yang keren-keren yang saat ini ada itu akan terus digodok sama community, dan itu next-nya memang kalau memang sudah di-certified sama Red Hat, kemudian sudah ready to enterprise, sudah di-testing sama Red Hat, itu pasti akan di-GA-kan gitu ya, di dalam produk Red Hat OpenStack itu. Oke. Nah, Mas, satu lagi mungkin terkait fitur. Tadi sempat Mas Hari sebut terkait kebutuhan auto scaling. Nah, kira-kira kalau di OpenStack ini auto scaling ini ada atau memang membutuhkan let's say aplikasi lain gitu, misalnya Ansible gitu, atau gimana Mas Hari ini? Ya, jadi capability untuk salah satu capability di dalam Red Hat OpenStack sendiri itu memang memiliki kemampuan untuk auto scaling di sini ya. Ada konfigurasi yang bisa dilakukan di dalamnya gitu ya. Itu melibatkan beberapa service yang lain gitu ya. Misalkan di sini ada harus ngobrol juga ke resource-nya gitu kan melalui orchestrator-nya gitu. Terus di sini juga harus ada parameter-parameter yang harus di-input di situ ya, melalui parameter threshold-nya berapa. Jadi pada saat dia harus auto scale itu pada saat dia menyentuh di berapa persen secara threshold-nya gitu ya. Jadi itu menjadi satu capability dan satu fitur yang memberikan ke customer nggak usah worry pada saat nanti aplikasinya running di atas OpenStack, kemudian dia pick gitu ya resource-nya, kemudian saya harus mantau terus dong, berarti ini nggak perlu karena bisa di-set seperti ini sehingga pada saat memang sudah menyentuh angka threshold-nya, batasnya itu, dia akan scale up gitu ya. Jadi kalau ada di platform lain ya, Kubernetes contohnya itu kan dia support untuk scale out gitu ya. Nah kalau ini dia support untuk scale up gitu. Jadi pada saat memang aplikasinya itu belum microservices seperti itu misalkan masih monolith gitu ya, ini cocok lah untuk Oke. Jadi ini cukup ini ya, OpenStack ini meskipun tadi bahasanya adalah open source yang kemudian dibuat jadi enterprise grade ya oleh Red Hat, ini secara performa, fitur, ini ya sangat-sangat bersaing lah ya, sangat-sangat bagus, bahkan lebih bagus ya beberapa fitur yang saya lihat nih ya, Mas Hari ya. Iya, karena memang base-nya dari community tadi ya, jadi secara inovasinya itu akan lebih cepat berkembang. Oke. Nah, kita kembali ke Mas Reski, udah ngobrol banyak sama Mas Hari terkait OpenStack tadi ya, dan beberapa ibaratnya model bisnisnya Red Hat dan gimana Red Hat mengubah yang tadinya open source jadi bisa dipakai oleh enterprise. Nah, dari Mas Reski nih sebagai ICT company ya, lintas atas sebagai ICT company ini, kira-kira gimana nih kita bisa membantu atau mensupport industri-industri para pelaku bisnis ya untuk mencapai tadi tuh cost efisiensi, kemudian tadi butuh yang agile, fleksibel, dan lain-lain itu Mas. Gimana Mas kira-kira Mas? Nah, jadi memang ini Mas Adit, Lintas Arta kan saat ini mampu untuk berbagi mendeliver ya berbagai kebutuhan ICT perusahaan, mulai dari internet, kemudian private link, metro ethernet, colocation, security, kemudian sampai dengan layanan resource virtualnya atau yang biasa kita sebut namanya IaaS ya, atau infrastructure service. Jadi seperti yang tadi Mas Hari sampaikan, memang Lintas Arta saat ini sedang develop nih, sedang proses untuk mendeploy, bukan proses ya, jadi kita sudah mendeploy untuk cloud yang berbasiskan OpenStack gitu. Public cloud ya? Public cloud berbasis OpenStack. Public cloud berdasarkan OpenStack. Namanya itu? Nah ini, yang kita namakan Dekafleksi nih. Dekafleksi, oke. Jadi memang konsep dari Dekafleksi ini kita coba untuk mirip kayak semudah Mas Adit belanja di salah satu marketplace lah. Jadi tinggal klik, bayar, terus dapatkan resource-nya gitu. Jadi tadi kalau saya cerita di awal nggak perlu ke Mangga 2 nih Mas Adit sekarang untuk belanja server virtual ini. Jadi kita juga konsepnya selain itu juga enterprise-nya cukup simple dan cukup cepat nih untuk deploy-nya. Namun dari sisi kualitas, nah kita dengan kerjasama dengan Red Hat ini, kita harapkan memang kualitasnya setara dengan layanan enterprise lintas data lainnya gitu Mas Adit. Oke, artinya dari sisi server ya, servernya nggak pas-pasan gitu ya, cukup banyak untuk menghandle berapa mungkin 1.000 atau 1.500 tenan gitu ya Mas ya. Tapi dari sisi simpelnya ini cukup simpel, alias nggak banyak ribet, nggak banyak interface dan segala macam gitu ya Mas Reski ya. Iya. Nah, kalau dari sisi harganya gimana nih Mas? Kan tadi kan wah ini enterprise gitu kan arsitekturnya, kemudian tadi ibaratnya simple, which is ada user experience yang enak. Harganya gimana? Apakah
cukup mahal atau gimana nih? Jadi kalau harganya emang selalu ini ya, selalu apa ya? Sensitif ya. Bukan sensitif, biasa mendominasi kalau acara webinar kayak gini nih Mas. Oh, iya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah harga kita sekarang start dari Rp250.000 nih Mas Adit. Gitu. Ini bukan iklan ya, tapi emang kita start dari Rp250.000 itu sudah bisa menikmati layanan resources yang seperti apa namanya ya kita deliver infrastruktur dan service gitu Mas Adit. Oke, jadi startnya itu dari Rp250.000. Rp250.000. Oke, ini cukup menarik, cukup seru banget nih yang kita bahas pagi ini. Nextnya kita akan mungkin bahas beberapa pertanyaan ya, Mas Hari dan Mas Reski. Stay tune dulu di sini. Namun sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada satu sesi quiz nih yang nanti kita mau bagi-bagi hadiah nih ya buat yang udah hadir di sini. Mungkin bisa ditampilkan dari ininya nih operator. Nah, ini udah ada di layar ya, ada platform untuk kuisnya, bisa langsung join tuh ke joinmyquiz.com, lalu klik join code-nya itu 982945. Gitu. Coba mungkin bisa join dulu. Kita ada hadiahnya berapa ya operator? Saya agak lupa nih. Nanti ada hadiah ini ya, OVO Cash. Kita masih nunggu dulu ya ini ya, sebentar ya, sampai banyak yang join. Pertanyaannya cukup simpel, nggak ribet, bukan pertanyaan teknis tentunya. Jadi kalau tadi udah mendengarkan diskusinya ya, obrolan kita pagi ini, harusnya sih simpel nih pertanyaannya, bisa dijawab. Oke, kita masih nunggu kira-kira. Masih ini. Atau ada yang nggak bisa join, mungkin bisa info di chat. Oh, ini udah mulai ada yang join nih. Nah, nanti pemenang kuisnya berapa ya operator ya? Saya agak lupa. 3 atau berapa orang? Ya, agak lupa saya. Nah, ini udah mulai banyak yang join. Ayo. Bisa dilihat. Di-put aja namanya ya. Nanti akan dikontak yang menang. Kita tunggu 1 menit lagi ya buat join ya. Wah, ini kalau yang join nggak banyak, berarti kemungkinan menangnya tinggi nih. Oke, kita tunggu 1 menit lagi sampai 53 ya. Ayo yang belum join silakan join dulu. Lumayan bisa buat makan enak yang ini. Oke, udah 53. Oh, kita tunggu lagi 1 menit katanya operator. Ya, operator tunggu 1 menit ya. Masih ada lagi yang join. Tunggu sebentar. Oh ya, sebagai info, ini masih quiz yang pertama ya. Nextnya kayaknya akan ada quiz lagi nih. Jadi jangan khawatir nanti yang di quiz ini belum menang bisa join lagi quiz yang selanjutnya. Oke, kita tunggu sampai 54.
Ya, oke. Ini kayaknya udah rame. Kita mulai aja kuisnya ya, operator. Tolong dimulai kuisnya, operator. Oke, siap-siap ya jawab ini ya. Nanti akan diambil 3 skor tertinggi untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Waduh, ini belum jawab ini. Ini cepet-cepetan ya. Cepat dan tepat. Ya. Jadi tadi kalau menyimak ya, mendengarkan diskusinya, harusnya gampang lah itu. Oke, masih tunggu. Oke. Udah semua sepertinya ini ya. Saya revisi sedikit, tadi saya bilang 3 teratas, tapi yang diambil 5 teratas. Jadi selamat buat yang namanya sudah tampil nih di layar ya. Nanti akan dikontak oleh tim webinar untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Terima kasih partisipasinya. Nanti ada lagi kuisnya, stay tune. Jadi kita akan ke selanjutnya sekarang ya. Mungkin bisa di-show. Nah, oke. Jadi tadi kita udah ngobrol banyak nih ya terkait tren di masa pandemi. Tadi ada yang bilang cost efisiensi dan kira-kira gimana Lintas Harta atau Red Hat ini mensupport kebutuhan untuk menghadapi tren di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita akan bergerak nih ke sesi tanya jawab. Ada sekitar 5 pertanyaan ya, operator ya, yang akan kita coba diskusikan di sini. Mungkin bisa ditunjukkan dulu. Tapi sebelum kita mulai pertanyaannya ini, saya mau nanya dulu nih ke Mas Reski. Gimana Mas Adit? Tadi sempat bilang ada produk baru yang namanya DK Flexi ya Mas ya? Yes. Ini kenapa namanya tiba-tiba DK Flexi ya Mas ya? Maksudnya di Lintas Harta itu nggak ada kata-kata DK, kenapa tiba-tiba jadi DK ya? Oke, jadi gini Mas. Jadi DK ini kan ya seperti kita tahu dari bahasa Sanskerta ya kalau nggak salah ya. Jadi artinya 10. Jadi selama 10 tahun itu sebenarnya sadar nggak sadar bahwa Lintas Harta Cloud ini melayani customer Lintas Harta di Indonesia gitu Mas. Sudah 10 tahun? Sudah 10 tahun, kita 10 lama tahun. juga ya. Cukup lama. Oke, Gitu. oke. Kemudian Flexi, kenapa? Karena fleksibel gitu. Kita inginkan bahwa produk kita yang terbaru ini atau public cloud berbasis OpenStack ini merupakan produk-produk Lintas Harta yang kedepannya memang mengutamakan fleksibilitas ya, baik dari sisi layanan, pembayaran dan sebagainya gitu Mas Adit. Oke, jadi DK-nya itu dari 10 tahun, fleksinya itu dari fleksibilitasnya lah ya. Ya, dari fleksibilitasnya. Menarik ini. Jadi memang ini ya, selain itu juga karena kita udah 10 tahun ya, kita juga semakin lama juga semakin mengembangkan inovasi-inovasi anak bangsa ya di dalam untuk mengembangkan cloud services ini. Gitu Mas Adit. Kita masih menunggu. Nah, oke, pertanyaan pertama nih mungkin bisa jawab nih kayaknya Mas Reski atau Mas Hari, dua-duanya bisa nih. Oke, untuk perusahaan yang memiliki beberapa cabang, seberapa efisien cloud computing ini bekerja? Kira-kira Mas Reski atau Mas Hari nih yang bisa jawab ya dari sudut pandangnya. Oke, mungkin saya dulu kali ya. Iya, ngomong Mas Reski. Jadi beberapa tahun yang lalu juga ini pertanyaan sempat, bukan bertahun-tahun ya, mungkin sebelum pandemi ya tepatnya ya. Pandemi udah lama juga soalnya. Jadi sebelum pandemi kita pernah datang nih, Bapak yang nanya ini ya. Jadi dia itu perusahaannya perusahaan retail gitu kan. Perusahaan retail ini tersebar di seluruh Indonesia, di mana di setiap cabangnya dia masang sebuah PC atau server
Oke. gitu kan. Nah, pertanyaan juga sama nih Pak, seberapa efisien cloud computing bekerja? Jadi kalau saya jawab, ini bisa sangat efisien banget. Kenapa? Karena kalau dilihat, ketika perusahaan retail ini kan pasti kerjanya nggak selalu melulu ngerjain si server ya, Iya, betul, yang betul. ada di lokasi kan. Mhm. Jadi dengan menempatkan si back office-nya itu ada di cloud atau terpusat gitu ya, itu beberapa proses malah lebih cepat gitu. Seperti proses yang tadinya batching itu sekarang bisa dilakukan real time gitu kan. Cuman Oke. sekarang gimana caranya agar kita bisa mencapai dari kantor cabang ini mencapai ke server itu secara aman gitu kan. Yaitu sebenarnya kita, karena kita juga provider data communication, jadi kita selain menyediakan cloud services, kita sediakan juga yang namanya dual link untuk connectivity-nya. Oke. Jadi dari sisi customer itu tetap terjaga untuk apa ya tadi ya, ngomongnya itu dari sisi klien ke arah si server itu. Dan dari sisi klien juga akhirnya tidak perlu menempatkan banyak orang nih, masa di tiap cabang gitu. Cukup cabang-cabang. Iya, dihandle semua dari pusat. Kan soalnya gini, kalau kita punya tadi ya kantor cabang yang banyak gitu ya, ketika satu aplikasi itu perlu di patch, itu kan artinya si IT itu either dia muter atau dia training di lokal gitu kan. Nah, training lokal juga PR sendiri. Nanti ketika orang IT juga resign, kemudian minta naik gaji dan sebagainya, wah itu penatan sendiri Mas Adi. Oke. Itu dari pengalaman saya ya. Dari Mas Hari mungkin pernah ada implementasi nggak? Kira-kira dari yang mungkin tadinya bare metal di beberapa site banyak, kemudian jadi centralized jadi satu cloud computing di pusat? Ya, justru malah di sini ada customer yang dari FSI kita aja sebenarnya sudah move ke cloud ya. Artinya bahkan udah ada punya roadmap bahwa sampai akhir tahun ini memang semua purely masuk ke cloud gitu. Jadi sekarang kalau ditanya tadi relasinya dengan pertanyaan tadi ya, untuk yang sifatnya itu cabangnya banyak misalkan ya, itu gimana ya? Itu menurut saya sih justru itu lebih tepat ya, karena gini, kalau kita menggunakan skenario yang masih tradisional ya, data center kita bangun sendiri, itu challenge-nya memang sangat besar ya. Selain maintain connectivity gitu ya, kita juga at least misalkan harus sifatnya tuh VPN atau clear channel gitu ya, biasanya kalau ke kantor cabang gitu ya, memastikan semua koneksi dengan baik. Itu juga dari sisi bagaimana secara infrastruktur itu di-maintain dan di-manage dengan baik gitu. Kalau misalkan kayak tadi kita butuh ekstra untuk setup availability-nya seperti apa, terus kita perlu setup bagaimana nanti kita manajemen secara paging segala macam, itu juga ribet lagi gitu kan. Itu memang sangat challenging dengan cloud ini, adopsi cloud di company yang berbagai banyak cabangnya gitu, memang ini akan kecenderungan membuat semuanya itu menjadi lebih cepat diadopsi ya, lebih cepat. Ini bagian journey yang sangat baik sih menurut saya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa efisien ya bisa dibayangkan untuk take out biaya untuk renew server di masing-masing cabang, kemudian mungkin jadi personel ya sudah terpusat saja gitu kan, karena kan semuanya sudah di cloud, semuanya bisa mengakses, dan hopefully yang akses adalah benar-benar dari pusat gitu kan, supaya cukup uniform lah ya. Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya. Jadi efisiensinya cukup besar gitu kan. Mungkin tadi kalau Mas Reski sempat bilang capex to opex itu bisa sampai 20% mungkin juga ya Mas Reski ya. Nah, kalau misalnya kita coba split yang tadinya di tiap cabang ada bare metal, kemudian jadi ada terpusat di satu dalam cloud gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan dari Pak Ipung. Bagaimana terkait redundancy, availability, dan security untuk cloud ini? Nah, ini nih, sebagai service provider nih, Mas Reski bisa jawab nih harusnya. Saya tadinya ngarepin Mas Hari dulu ditanya. Atau Mas Hari dulu, mau apa? Mas Hari dulu. Iya, kalau untuk availability, redundancy segala macam, kalau dari platform yang disediakan sama Red Hat ya, dengan OpenStack, itu jelas di situ capability untuk menunjang untuk bagaimana kita bangun tadi instance dari yang ada di atas OpenStack itu bisa dapetin benefit seperti kayak live migration kayak gitu ya. Itu terus kemudian secara redundansi itu juga kita lebih cepat kita bangunnya pada saat dibutuhkan redundansi, kita tinggal duplicate instance-nya segala macam, itu jauh lebih cepat gitu ya daripada kita menyiapkan
infrastruktur sendiri dan lebih efisien juga pada saat memang terjadi peak load-nya segala macam, itu ada auto scaling segala macam, jadi udah nggak ada performance worry lagi di situ ya. Itu jadi secara availability-nya juga pasti sudah didesain, udah di well design sama providernya gitu ya. Dalam skenario compute node-nya itu pasti sudah modelnya itu di dalam satu cluster, atau mungkin nanti akan ada 2 cluster OpenStack gitu ya untuk dimasukkan ke dalam situ. Jadi itu sudah pasti terjamin sih kalau menurut saya sih, dari sisi teknologi OpenStack sendiri itu sangat mungkin dilakukan. Oke. Ini cukup menarik nih. Ada satu yang mungkin saya jadi pengen nanya nih, Mas. OpenStack sendiri ini bagaimana ya untuk handling katakanlah multi-site gitu misalnya. Saya punya di RC dan di data center pusat. OpenStack ini apakah menggunakan CloudForm tadi sesuai kata Mas Hari atau seperti apa tuh, Mas? Ya, kalau untuk yang multi-site itu sebenarnya skenario-nya sendiri itu ada 2 ya. Apakah kita multi-site-nya itu kita bedakan cluster gitu ya. Cluster OpenStack-nya itu beda-beda, atau mungkin nanti skenario-nya itu stretch ya, jadi artinya stretch ya, maksudnya dia dipisah di dalam clusternya, cuman itu memang tergantung dari providernya sendiri, apakah bisa memberhenti delay-nya sendiri itu seminimal mungkin, jadi dia minimal tuh 2 millisecond gitu ya. Kalau itu bisa di-achieve ya itu bisa dimodelkan seperti itu. Tapi memang kalau lebih baik sih ya modelnya 2 cluster terpisah itu ya, jadi lebih availability-nya juga lebih dapat. Oke, ini cukup menarik ya. Artinya OpenStack ini sudah bisa ya untuk mengcover terkait redundancy dan availability. Nah, mungkin security-nya nih yang belum terjawab nih. Mas Reski mungkin ada sudut pandang terkait pertanyaan ini? Ya, jadi ini Mas Adit, ini sebenarnya pertanyaan yang sering sekali ya ditanyakan ya. Tapi mungkin di kesempatan kali ini saya juga sampaikan sebenarnya security itu text to tango. Text to tango. Kan? Jadi butuh 2 orang nih, tidak hanya dari sisi service provider, juga teman-teman customer gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap aplikasi, terutama untuk layer tadi di atasnya infrastruktur service seperti aplikasi-aplikasi atau database yang digunakan oleh teman-teman customer gitu kan, atau peserta di sini gitu Mas. Jadi kalau dari sisi security sendiri, kalau dari bagi service provider, dari DK Flexi itu juga sudah menyediakan firewall as a service yang disediakan sebagai built-in dari OpenStack ya kan. Oke. Tapi di luar itu juga dari sisi Lintasarta sebagai ICT player gitu ya, kita juga menyediakan tidak hanya itu Mas Adit, kita juga menyediakan the next gen firewall dari Palo Alto misalnya. Kemudian ada WAF-nya F5, itu yang merupakan opsi-opsi yang bisa diambil ketika nanti ada yang onboarding ke Lintasarta tapi concern terkait security-nya. Tapi tidak hanya itu, jadi di luar dari perangkat-perangkat itu kita Lintasarta juga menyediakan opsi di mana Lintasarta menyediakan SOC itu apa, sorry Mas? Security Operation Center ya, Security Operation Center gitu ya. Saya agak lupa nih. Ya, jadi kita tidak hanya tadi ya pasif maksudnya dalam arti kata kita hanya tadi ya membentengi diri, tapi kita juga berperan aktif di situ untuk memantau kira-kira perangkat mana saja yang bisa menimbulkan resiko atau threat security di situ. Jadi melalui SOC itu gitu Mas Adit. Jadi sebenarnya di Lintasarta ini solusinya sebenarnya sudah cukup lengkap. Mungkin di next event atau next meeting gitu ya, atau next webinar kita bisa juga sampaikan terkait ini. Terkait security. Tapi yang menarik sebenarnya nih Mas. Tadi Mas Reski sempat sebut ada next gen firewall, ada web application firewall. Ini apakah perangkat yang nanti pelanggan beli gitu ketika berlangganan Cloud Lintasarta kemudian nanti dipasangkan gitu, atau modelnya gimana Mas Reski yang sekarang sudah berjalan ya? Ya. Ini sorry, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu saya ada yang lupa. Kita juga ada DOS, juga ada DDoS. DDoS itu, jadi semua ini perangkat-perangkat atau fitur-fitur security ini sebenarnya tadi Mas seperti layaknya langganan PLN atau tadi ya as you use, betul. Jadi ketika Mas butuh itu subscribe, dan ketika nggak itu bisa dismantle atau tidak dipakai gitu Mas. Dan ini bukan investasi Mas ya, jadi Mas nggak perlu beli.
semua sudah ada gitu ya, built-in di dalam layanan peserta, tinggal diintegrasikan. Betul. Dan ini bisa juga ya integrasi ke cloud yang Dekafleksi tadi ya Mas ya, yang masih Betul. baru tadi ya. Betul Wah, Mas, ini betul Mas. berarti artinya terkait security untuk di cloud ini sebenarnya ya tadi ya harus dua sisi gitu kan ya. Dari sisi end user atau customer harus cukup tahu mana rule atau policy yang diperbolehkan gitu kan. Dari si service provider di sini kita menyediakan fasilitas ya Mas Reski ya, Betul. fasilitas dan jasa pemantauan tadi menggunakan SOC tadi. Ya, ini jadi sudah ibaratnya sudah tercover ya pertanyaan Pak Ipung nih, redundansi tadi dari OpenStack sudah cover gitu kan, availability juga sama, ada orkestratornya tadi untuk auto scaling, dan untuk security tadi dari Lintas Harta sudah mengintegrasikan ini dengan layanan security-nya milik Lintas Harta. Ya, mungkin saya mau nambahin dikit Mas Adit terkait availability ya. Jadi availability ini kan sebenarnya bisa diartikan juga adalah cara untuk mengakses ya server kita yang ada di public cloud atau private cloud kita, Dekafleksi itu ya. Jadi di sini kalau saya boleh cerita juga, jadi ya seperti mungkin peserta juga ketahui ya. Jadi beberapa hari ini kan ada problem di OpenIXP tuh, Mas. Oh iya, di mana pengguna IndiHome ataupun semua yang masuk ke dalam tadi ya saluran OpenIXP ini itu terkena kendala, di mana ada bukan pembatasan sebenarnya, kapasitas OpenIXP ini sebesar 40 GB itu sudah melebihi dari traffic yang seharusnya gitu kan, sehingga mau masuk juga intermittent gitu. Nah, di sini saya juga perlu sampaikan bahwa Lintas Harta sebagai salah satu cloud provider di Indonesia, kita emang ikut OpenIXP gitu ya Mas, tapi kita ikut yang premium punya Mas. Oke. Jadi kita punya direct peering dengan si ini ya, providernya dari penyedia OpenIXP ini yaitu Telkom ya. Jadi semua yang mengakses ke private cloud Lintas Harta itu lewat situ Mas akhirnya. Oke, jadi nggak ikut Kongres tadi ya Mas? Nggak ikut Kongres tadi Mas. Jadi tetap bisa diakses, tetap jalan. bisa diakses. Gitu. Oke, Dan selain menarik. itu apabila misalnya kurang puas gitu ya, kita juga bisa tanda kutip ini menyambungkan layanan-layanan Lintas Harta yang sifatnya data communication seperti internet dedicated, kemudian private link yang metro ethernet dan sebagainya ke integrasi ke dalam si Dekafleksi ini. Ya, oke. Betul. Oke. Private cloud. Mas, saya penasaran satu nih. Kalau kita langganan VM ya, virtual machine ya, atau mungkin langganan cloud gitu kan, yang paling sebenarnya virtual machine, itu kan biasanya kita aksesnya lewat SSH ya. Kita buka konsol, kita buka terminal, kita ketikkan IP-nya, kita masuk ke situ. Nah, kalau di Dekafleksi ini sendiri gimana Mas? Apakah betul hanya lewat SSH saja atau ada cara akses yang lain nih Mas? Oh oke. Jadi kita sih sebenarnya sama ya dengan cloud provider lainnya ya. Jadi selain tadi SSH baik lewat public internet maupun private tadi ya, kita juga bisa mengakses lewat web console Mas. Web console. Web console, betul. Nah ini di mana web console itu juga memiliki tampilan yang tadi sama seperti Mas lagi melihat monitor yang ada di server tersebut. Oh gitu Mas. Oke. Dan web console ini diaksesnya lewat dari command controlnya sih Cloudeka atau Dekafleksi ini Mas. Command control ini seperti apa Mas bentuknya Mas? Jadi sifatnya nanti ada web interface Mas, seperti layaknya ini ya. Tadi kalau Mas berlangganan lewat marketplace itu pasti kan ada web interface-nya ya. Nah di situ web interface itu kita bisa memungkinkan untuk satu kayak melakukan order atau pembelian, juga termasuk untuk proses maintenance atau mengakses si server-server virtual tersebut. Baik, tapi tidak hanya itu, juga bisa termasuk cara membackup, kemudian cara melihat firewall dan sebagainya, mengaturnya dari si web control panel. Ada portalnya berarti yang ada portalnya. Dan ini sudah integrasi ya ke OpenStack nih ya berarti ya. Sudah integrasi ke OpenStack. Thanks to OpenStack juga ya. Iya. Ya ini kita akses. Betul. Jadi memang kita ambil semua kelebihannya OpenStack, kemudian kekurangannya kita tutupi dengan si web console itu Mas. Menarik. Web portal. Oke. Ini semoga ada gambaran ya Mas Adit ya. Berarti ini cukup menarik ya, karena memang dari Red Hat sendiri karena API-nya open gitu kan, jadi kita bisa integrasikan gitu ya Mas Reski ya ke portal yang tadi kita sebut. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini banyak ya Mas Adit ya. Ini ada dari Pak Hari Rahmat, bagaimana mekanisme penanganan cloud jika terjadi musibah alam? Seberapa lama delay untuk proses backupan data kembali ke normal? Ini kayaknya Mas Reski yang bisa jawab. Iya. Ini mungkin terkait dengan layanan atau service yang Lintas Harta tawarkan ya Mas Adit ya. Jadi untuk prosesnya sendiri mekanismenya, jadi Lintas Harta ini saat ini memiliki 3 data center nih Mas Adit. 3 ya? 3. Jadi di mana itu Mas? Sorry kalau boleh. Jadi kita ada di TB Simatupang, kemudian ada di Tekno gitu ya, kemudian BSD sama satu lagi Jatiluhur. Gitu Mas. Dan semua ini terkoneksi gitu ya. Jadi ketika tadi pertanyaan Pak Hari, ketika terjadi gangguan di cloud gitu ya,
kita sebenarnya ini kalau disaster ya tadi disaster ya, sebenarnya kita bisa backup tuh Mas. Ada opsi backup yang nanti kita akan selalu tawarkan ya ke customer kita, apakah data yang ada di data center satu itu kita backup ke data center lainnya. Harapannya apa? Harapannya ketika terjadi gangguan, failure baik yang kecil maupun yang besar gitu ya pada satu data center tersebut, nah kita bisa langsung swing tuh. Ya, kita langsung failover ke data center tersebut. Gitu Mas Adit. Oke, berarti dari sisi layanan sendiri, dari fasilitas lah ya, fasilitas itu sudah ada 3 data center di lintas Arta, dan nanti ketika misalnya pelanggan berlangganan di salah satu data center tersebut, kita menawarkan ya opsi backup atau disaster recovery ya Mas Reski ya, untuk ke data center lain. Dan ketika kejadian di data center yang tadi, yang di utamanya tadi, kita bisa swing atau failover atau restore ya Mas Reski ya? Betul. Restore ke data center yang lain. Iya. Kalau boleh tahu nih, sempat ada nggak kejadian, mungkin kalau kita sempat, aku agak lupa, tahun 2020 ya, itu sempat ada blackout ya, itu data center lintas Arta kena nggak Mas? Nah, jadi data center lintas Arta kan kita udah di ini sertifikasi Uptime nih Mas, Uptime Institute ya, oleh Uptime Institute. Jadi bahkan dari sisi data center aja, ini bukan TIA 942 ya, kalau TIA 942 itu standarisasi di mana itu hanya standar, tapi tidak disertakan semacam piagam atau sertifikasi untuk itu. Jadi karena kita sudah TIA 942 dan terutama di sisi operation gitu ya, jadi memang dari tuntutan dari pelanggan ke kita maupun kita tadi ya buat comply ke uptime tadi, kita dituntut untuk selalu menjaga terkait dengan availability. Jadi ketika terjadi blackout di 2020 itu nggak salah setengah hari atau sampai sehari ya. Saya kayaknya 36 jam waktu itu. Nah ya 36 jam. Ya itu daerah Bekasi ya. Maaf. Tapi emang di kita itu ini Mas sudah siap genset ya beserta isinya gitu ya, yang bisa digunakan sampai dengan 4 hari. Gitu, 4 hari ya. 4 hari. Mati lampu 4 hari. Mati lampu 4 hari. Yes. Dan itu sebenarnya matinya itu sebenarnya kalaupun itu mati itu gara-gara solarnya habis. Jadi begitu solarnya kita tambahkan itu nyala lagi. Nyala terus jadinya. Nyala terus gitu. Oke, menarik ya. Jadi tadi ya kita ada layanannya gitu kan ya untuk DR dan segala macam. Seberapa lama atau proses seperti apa ya, proses failover ya sebenarnya buka tiket kalau misalnya kita langganan sesuatu gitu, kita open tiket, kita kontak customer support, tolong ibaratnya di swing kan, nanti akan di swing kan, delaynya ini tergantung ukuran server ya. Kalau ukuran server kecil mungkin ya 1 jam 2 jam bisa gitu, tapi kalau besar mungkin bisa lebih lama ya, tergantung ukuran servernya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Imade Windiarta, bagaimana penanganan ketika terjadi gangguan atau failure saat mengakses cloud dan data yang terbackup otomatis, apakah real time atau seperti apa? Mohon informasinya, terima kasih. Oke, ini kayaknya masih saya kayaknya. Meski juga. Iya. Oke, jadi penanganannya saat gangguan atau failure tadi Pak mengakses cloud ya. Jadi ini masalah di connectivity ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi satu seperti saya sampaikan tadi, kita sebenarnya untuk tiap data center kita yang ada 3 itu kita selalu backup menggunakan 2 jaringan terpisah nih Pak. Jadi ibaratnya itu ada east-west-nya ya, east itu menuju jalur mana, west itu menuju jalur mana. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya kita juga di backup kembali oleh jaringan-jaringan lain dari data center lain Pak. Jadi ini Mas Adit, saling membackup lah dari 3 data center tersebut gitu. Sehingga diharapkan pada saat kita terjadi gangguan connectivity gitu ya, itu malah nggak terganggu sama sekali gitu Mas Adit. Oke, nah gitu. Kalau terkait data yang terbackup otomatis, nah ini backup data ini seperti apa Pak? Apakah memang dia otomatis atau real time gitu ya maksudnya, bukan otomatis real time, ibaratnya ya udah data jam 11 ketika ketika jam 11 tidak akan mirip gitu, atau memang dia modelnya bahasanya ya schedule ya, atau sudah terjadwal ya Mas ya? Nah ini sebenarnya kita kembalikan lagi biasanya Mas tergantung ini kan sebenarnya seperti ini ya, requirement customer ke kita gitu ya. Tapi memang ini ada produk kita yang namanya Decavolt, DK lagi nih Mas. DK lagi ya. Jadi Decavolt itu adalah satu produk dari cloud service-nya Lintas Arta juga sebenarnya untuk layanan backup and replication gitu. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Made ini adalah replikasi ya, di mana real time ya. Data tersebut ketika ada permasalahan itu langsung terreplicate ke data center lain gitu. Nah, mengenai periodenya sendiri sebenarnya sih kita by default tuh sehari sekali ya Mas ya. Sehari sekali, tapi memang apabila terjadi tadi ada requirement misalnya terkait dengan
requirement kebutuhan data yang sangat sensitif misalnya Mas Adit ya. Atau Itu mungkin bisa bisnis continuity plan-nya ya, bisnis continuity tergantung plan-nya iya betul, tergantung dari perusahaan. dari perusahaan gitu ya. Itu kita bisa sesuaikan gitu. Oke, Mas Adit. jadi ini fleksibel ya. Iya. Artinya kalau terkait gangguan failure, most likely tidak terjadi ya. Kan tadi kita kan sudah ada east-west, ada 2 link, 2 backup, dan kita ada direct peering juga tadi dengan Telkom. Jadi ketika OpenISP masalah, kita tetap masih bisa diakses karena direct peering. Sementara untuk backup, ini fleksibel tergantung kebutuhan, dan nanti akan impact lah ya ketika requirement itu disampaikan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, kita udah banyak dan udah mau jam 11:30. Dari Pak Fajar. Seberapa responsifnya layanan cloud computing dibandingkan dengan layanan MPLS terhadap perusahaan yang banyak cabang, terutama yang centralized mungkin maksudnya. Centralized ya, oke. Jadi ini mungkin mau di-compare nih, kalau pakai cloud dibandingin sama ibaratnya yang punya server masing-masing gitu kan, kemudian servernya itu dikonekkan dengan MPLS gitu Mas Reski. Ini seberapa seberapa berbedanya nih? Apakah lebih cepat pakai cloud atau ternyata lebih cepat pakai MPLS? Mungkin lebih ke arah itu nih. Oke, jadi concern-nya lebih ke arah connectivity-nya jadinya ya, atau ke arah banyak cabangnya? Performanya ketika ada banyak cabang menggunakan bare metal di masing-masing site, kemudian dikonekkan, atau mungkin modelnya ke cloud computing. Oke, jadi mungkin tadi ini juga dari disebutkan oleh Mas Hari ya, jadi sebenarnya di cloud computing itu kan sekarang nggak serta-merta, jadi gini Mas, sekarang itu zaman dimana kita dituntut lebih cepat ya, lebih cepat, kalau bisa juga result-nya lebih cepat gitu ya. Jadi di zaman sekarang itu memungkinkan loh Mas Adit, jadi kita punya satu server gitu ya, tapi sebenarnya servernya bisa auto scale. Oke. Jadi ketika tadi ada demand yang cukup tinggi, dia bisa mereplikasi dirinya sendiri itu Mas Adit. Gitu ya. Ini saya kebayangnya kalau misalnya Pak Fajar gitu ya, misalnya punya web server, satu web server dengan satu database gitu ya, itu terpisah. Nah, web servernya itu bisa auto replicate tuh Mas. Di zaman yang serba cepat ini ya, dituntut serba cepat gitu. Dan itu bisa dikonfigur biasanya Mas Adit. Kayak tadi Mas Fari udah menyampaikan juga, ketika sudah mencapai threshold 80%, dia akan mereplikasi dirinya sendiri sampai dengan berapa PM gitu. Bahkan di layanan DK Harbor atau layanan container Kubernetes as a Service di Sarta itu juga bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi saya sih sebenarnya di kondisi ini itu malah mungkin buat orang IT gitu ya, bisa tidur tenang lah Mas Adit di zaman sekarang gitu ya. Jadi begitu ada hit tinggi dia bisa melar sendiri, dan ketika rendah itu turun sendiri, dan itu tanpa intervensi manusia atau si admin itu sendiri. Apalagi tadi pakai DK Harbor tadi ya. Pakai DK Harbor, betul. Yang di belakangnya sebenarnya kita pakai OpenShift ya, punyanya Red Hat lagi nih sebenarnya. Oke, itu another discussion lah ya. Mungkin nanti kita akan satu sesi lagi untuk itu. Oke, ini sudah 5 pertanyaan. Sudah cukup sepertinya, dan sekarang udah mau jam 11:30. Sebentar lagi waktunya sudah mau habis ini. Namun sebelum itu masih ada satu kuis lagi, saya sampaikan tadi ya. Tadi kan masih kuisnya yang pertama. Jadi ini ada kuis yang kedua. Mungkin dari operator bisa show di screen-nya supaya bisa join. Nah ini sama, tinggal diganti aja kodenya jadi 382715. Silahkan join. Tetap akan dipilih 5 pemenang ya, 5 pemenang untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Kita tunggu dulu sampai cukup banyak nih partisipannya.
Oke, ini sambil menunggu, sudah ada berapa nih? 22 orang. Kami mengingatkan lagi bahwa kami juga mengadakan social media activation nih. Jadi bisa difoto nih kalau lagi dengerin webinarnya, kemudian di tag ke Instagram ya, Instagram account @lintasarta.official, @redhatinc, dan @ingramicroid dengan hashtag Claudeka Redhat. Nanti akan dipilih satu foto yang paling menarik untuk mendapatkan hadiah yang menarik tentunya. Dan jangan lupa juga ada kuesioner yang bisa diisi. Nanti yang tercepat ya operator, saya agak lupa ya. Nanti ada 10 orang yang mengisi kuesioner akan mendapatkan hadiah lagi tentunya. Banyak banget hadiah di sini, bagi-bagi hadiah nih kita nih. Jadi bisa sambil menunggu, sambil diisi kuesionernya, foto juga, post di Instagram, biar dapat hadiah yang lumayan menarik ya ini ya, operator ya, hadiahnya ya. Oke. Oke, ini udah cukup banyak, jadi kayaknya bisa dimulai kuisnya ya operator ya. Silahkan di start operator. Iya. Jangan lupa ini selain yang paling cepat adalah yang benar ya. Jadi jangan cepat aja tapi nggak benar gitu. Dan mungkin menginfokan lagi yang sudah menang di kuis sebelumnya nanti akan kita seleksi ya. Jadi biar nggak menang 2 kali nih. Bagi-bagilah ya hadiahnya. Masih nunggu ya. Iya, ini sepertinya udah selesai ya ini ya mengisi kuisnya ya. Oke, nanti akan diumumkan pemenangnya. Ntar kita filter dulu ya, sorry ini nanti akan difilter dulu oleh tim operator. Oh masih belum selesai Red, masih ada 8 orang lagi nih yang belum selesai nih, 28 dari 36. 9, 30. Oke, ini udah. Oke. Nah, oke ini udah kita tutup ya. Kuisnya sudah selesai. 5 orang ya, ini mungkin ditampilkan hanya 3, tapi nanti ada 5 orang yang akan kami kontak sebagai pemenang kuis. Nah, mungkin menutup sesi webinar di hari ini ya, kita mungkin rekap sedikit terkait hal-hal yang sudah disampaikan di webinar hari ini. Ini terima kasih dulu sebelumnya nih ke Mas Reski dan Mas Hari sudah bersedia jadi narasumber. Nah, terkait webinar hari ini kita tadi sudah banyak bahas ya terkait bagaimana pelaku usaha atau industri menghadapi kondisi pandemi saat ini. Tadi info dari Mas Reski ada yang dengan cost efisiensi gitu kan, memotong cost, kemudian ada juga yang shifting menjadi lebih agile, lebih fleksibel sesuai dengan info dari Mas Hari. Nah,
Lintas Arta di sini bersamaan dengan Red Hat ya, sebagai ICT company, kami coba menyediakan yang ibaratnya selalu disebut-sebut sebagai total solution. Artinya kami coba memprovide layanan yang memang nggak cuma cloud computing aja gitu, tapi ada juga datacom-nya, ada juga security-nya tadi saya yang pertanyaan. Dan kami siap berkolaborasi dengan berbagai industri tentunya. Dengan harapan kita bisa sama-sama berkembang, sama-sama tumbuh, dan yang pasti mengoptimalkan nih kinerja atau mungkin produktivitas di masa pandemi saat ini. Demikian webinar dan hari ini. Mengingatkan kembali ada kuesioner yang bisa diisi ya, yang diisi oleh peserta. Nanti 10 pengisi kuesioner akan mendapatkan hadiah tentunya. Dan ada juga e-certificate yang nanti akan dikirim oleh tim webinar berdasarkan kuesioner yang tadi diisi. Selain itu, setelah acara ini selesai, nanti kalau ada yang kontak dari tim webinar, nah ini ada kemungkinan menjadi pemenang nih, antara pemenang kuis tadi, atau mungkin pemenang kuesioner, atau pemenang social media activation tadi itu yang sharing foto, atau mungkin ada prize lainnya. Dari saya cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih Mas Reski, Mas Hari atas partisipasinya. Sekali lagi, dari pagi ini tadi udah jam 10, sekarang udah jam setengah 12. Kita tutup dulu acara webinar hari ini. Terima kasih semua peserta atas kehadirannya di sini. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.